Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan mempelajari tentang suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu cara berhubungan intim dalam Islam. Topik ini seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan, namun sesungguhnya Islam telah memberikan panduan yang jelas dan detail tentang hal ini demi menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka dari itu, memahami cara berhubungan intim yang sesuai dengan syariat Islam adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah menikah. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah tata cara berhubungan intim antara suami dan istri. Hubungan intim dalam pernikahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang dapat mendatangkan pahala jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian itu terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya ia mendapatkan pahala? Beliau menjawab, tidakkah kalian tahu bahwa jika ia menyalurkannya pada yang haram ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia menyalurkannya pada yang halal, ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa hubungan intim dalam Islam harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia. Niat tersebut adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri, menjaga kesucian diri, serta mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Niat yang baik ini akan menjadikan hubungan intim sebagai amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi suami istri untuk selalu mengingat niat dan tujuan ini setiap kali hendak melakukan hubungan intim. Selain niat yang baik, Islam juga mengajarkan adab-adab yang harus diperhatikan oleh suami istri saat berhubungan intim. Pertama, hendaknya suami istri menjaga kebersihan diri sebelum melakukan hubungan intim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bersihkanlah dirimu, sebab tidaklah seorang hamba bermalam dalam keadaan bersih melainkan bersamanya ada malaikat di dalam bajunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, mandi dan menggunakan wangi-wangian adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri. Kedua, suami istri dianjurkan untuk membaca doa sebelum melakukan hubungan intim. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Doa ini mengandung harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi suami istri dari gangguan setan dan memberikan keberkahan dalam hubungan mereka. Ketiga, Islam mengajarkan agar suami istri saling memperhatikan kebutuhan dan perasaan masing-masing. Suami harus memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu pula istri hendaknya melayani suaminya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dengan saling memperhatikan kebutuhan dan perasaan, hubungan suami istri akan menjadi lebih harmonis dan penuh cinta. Keempat, dalam Islam tidak ada larangan bagi suami istri untuk bereksplorasi selama itu dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, ada beberapa hal yang dilarang dalam hubungan intim, seperti melakukan hubungan pada saat haid atau nifas, serta melakukan hubungan melalui dubur. Sedangkan mengenai larangan melakukan hubungan melalui dubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terkutuklah orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Kelima, setelah selesai berhubungan intim, suami istri dianjurkan untuk membersihkan diri dengan mandi junub. Mandi junub adalah mandi besar yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian ia hendak mengulangi lagi, maka hendaklah ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Mandi junub bukan hanya untuk menjaga kebersihan fisik, tetapi juga untuk menjaga kesucian diri dan menghilangkan hadas besar yang menghalangi dari ibadah-ibadah tertentu seperti sholat dan membaca Al-Quran. Selain adab-adab tersebut, Islam juga memberikan panduan dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Salah satunya adalah dengan saling berkomunikasi dan terbuka satu sama lain. Komunikasi yang baik antara suami dan istri akan membantu mereka memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, serta menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam menjaga keharmonisan hubungan, suami istri juga harus saling menghormati dan menghargai. Suami harus menghormati istrinya sebagai partner hidup yang setara dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Begitu pula istri harus menghormati suaminya sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi keluarganya. Saling menghormati dan menghargai akan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga harus saling mendukung dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruh, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan saling mendukung dalam kebaikan, suami istri akan menjadi pasangan yang saling melengkapi dan menguatkan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Penting juga bagi suami istri untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan cara menjaga diri dari godaan yang dapat merusak rumah tangga. Salah satu godaan terbesar adalah godaan syahwat yang bisa datang dari mana saja, baik dari lingkungan sekitar maupun dari media sosial. Oleh karena itu, suami istri harus saling mengingatkan dan menjaga agar tidak terjerumus dalam godaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menjaga diri dari godaan, suami istri juga harus menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Menjaga pandangan akan membantu suami istri untuk menjaga kesucian hati dan menghindari godaan yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan hanya sekedar hubungan fisik semata, tetapi juga hubungan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi suami istri untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan dan dianjurkan. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri akan mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendirikan sholat berjamaah bersama-sama. Sholat berjamaah bukan hanya memberikan pahala yang lebih besar, tetapi juga menguatkan ikatan spiritual antara suami dan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat berjamaah, suami istri akan merasa lebih dekat satu sama lain dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat berjamaah, suami istri juga dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran dan berzikir bersama-sama. Membaca Al-Quran dan berzikir akan memberikan ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dengan membaca Al-Quran dan berzikir bersama-sama, suami istri akan merasa lebih tenang dan harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa hubungan suami istri adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hubungan suami istri yang harmonis dan penuh kasih sayang adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan jaga dengan baik. Semoga kita semua bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.